Pak, siapa sih namanya? Balikin. Ini. Ya, Pak. Yang kuat-kuatnya. Tahu aja. Woi, kenapa tuh? Bagian ini. Coba. Pak Tejo. Woi, buka bekas sepatunya, Pak. Kasih aja. Oh, napasnya gimana? Ayo, cepatin aja. Angin. Ya. Buka es semua ya. Ya dicongin. Kipasin. Tapi ini dong ya. Kipasin Pak. Hidungnya. Ya. Ayo. Mana nomor dia? Ayo. Ayo. Ada minyak. Dokter Reza. Minyak angin. Halo. Kasih telepon lagi nih. Kasih minyak. Minyak. Ayo, Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya Bang Abduh. Ayo, Pak. Ya, lagi di mana? Lagi ngopi. Iya nih, ada yang pingsan. Apaan ada pingsan? Di mana? Lapangan Al-Huda. Langsung bawa tandu sama stroller ya. Terjadi teknik masuk ke rumah sakit. Oke, tunggu ya. Seberapa teh? Ambil ini tandu sekalian. Ya, oke. Siap Bang. Ya udah. Pak, pinggir dulu, Pak. Ya, biar dia dibantu, Pak. Pinggir dulu, Pak. Oke. Kipas nggak apa-apa ya, Dok? Ya, nggak apa-apa. Capean nih bapaknya nih. Jadi anatomi pingsan juga masih ada, jantung juga bagus. Pergerakan paru-parunya juga bagus ya, dadanya juga berkembang. Coba diangkat bajunya, saya coba tensi. Nah, biar boleh dikipas sama Pak. Ini pasiennya mungkin nih karena kelelahan, mungkin belum sarapan ya, Pak ya. Jadi ya mainnya ya. Oh, Moyo banget kok. Ada, Dok. Ada. Masih ada detaknya. Kedua. Mana dia pesan? Kedua tuh. Dekat jarinya. Dan dekat-dekat batang teh tengah. Jauh. Orang tuanya udah dulu, orang tua. Keluarganya udah. Pelan tadi, Bang. Gak apa-apa namanya juga. Olahraga. Capean, udah nggak apa-apa.
pemeriksaan aman. Jadi mungkin pasien tadi pagi pas main belum ada sarapan ataupun belum minum jadi kecapean ya. Jadi maksain nanti kita coba ini pasien kita bawa dulu ke klinik, kita observasi di klinik, nanti kelanjutan seperti apa. Nanti kalau emang perlu kita rujuk ke rumah sakit terdekat ya. Jadi ini mungkin cuma kelelahan karena detak jantungnya juga masih bagus, tensinya juga masih oke, SpO2 juga masih bagus ya. Mungkin karena kelelahan doang, jadi kita coba bawa ke klinik dulu. Boleh dibantu tim kita ini? Bantu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला Kalau menurut medis menangani orang pingsan dengan secara manual, artinya hanya masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan tentang medis. Bagaimana dokter? Oke, baik. Berarti saya ulas tentang kondisi bagaimana kalau pasien pingsan seperti tadi habis main badminton ya. Jadi pasiennya itu kita pastikan bahwa posisinya aman, kemudian jalan nafasnya juga aman. Kemudian kita mencoba untuk menepuk dia punggung ataupun mengasih rasa nyeri biar dia bangun ya. Kemudian baru kita langsung segera menelpon tim medis ataupun puskesmas ataupun rumah sakit yang terdekat biar langsung ditangani oleh tim ahlinya seperti itu ya. Oke. Jadi kalau melihat dari pelatihan tadi sudah sesuai atau masih ada koreksi dari dokter? Tadi kebetulan kasus kita itu cuma karena kelelahan, kecapean, jadi beliau pingsan ya Pak ya. Jadi sesudah kita melakukan penanganan, pemberian rangsangan menepuk, kemudian kita lihat juga rasakan bahwa nafasnya masih oke, kemudian pergerakan dadanya juga masih stabil dan juga pemeriksaan arteri karotid juga darinya juga masih oke, karena mungkin beliau cuma lelah aja. Kemudian kita tensinya juga oke, 120/80, kemudian SpO2 juga baru 98 tadi ya. Jadi di sini kita memutuskan bahwa pasien ini bukan dari kena serangan jantung ya. Kita harus penanganan juga berbeda gitu. Jadi cukup kita evaluasi tadi dan kita coba bawa ke klinik untuk kita observasi di sana lebih lanjut, mungkin kita infus untuk biar segar, biar dapat multivitamin dan lain sebagainya. Tapi nanti bila saat kita observasi di klinik dia ada yang kita curiga yang lain, nanti insya Allah kita bakal rujuk ke rumah sakit. Oh gitu. Ada pertanyaan yang sering terjadi di wilayah. Apapun terjadi kalau ada hal yang mendadak seperti pingsan tadi, orang langsung dikasih minum. Itu gimana kalau menurut jangan, orang yang pingsan itu justru dia susah untuk menelan, karena kalau dia pingsan memang ini lidahnya bakal jatuh ke belakang sehingga dia membuat gangguan pernapasan. Itu sungguh
tidak boleh dilakukan. Jadi hal seperti itu kita boleh kasih bebaskan jalur nafas atau kita angkat ini ya. Oh, Tapi iya. kita angkat ke atas, dia jalur nafasnya itu dia enak, ataupun dia jauh terus kita angkat ini tulang rahang kita nih biar dia memudahkan jalan nafas, biar lidah kita tuh nggak jatuh ke belakang ya. Kalau pada orang serangan jantung itu juga seperti itu, juga kita lakukan seperti itu. Kecuali orang dia emang kita lakukan pemeriksaan atrikolosis tadi dalam waktu 10 menit dia masih oke, masih bagus denyutnya dan itu nggak ada masalah. Tapi bila dia nggak ada denyut atrikolosis dalam 10 menit kita harus melakukan RJP. Itu biasanya pasiennya kena serangan jantung ya. Kita harus melakukan RJP 30/2 gitu. Nah, terus kalau ada yang mijit-mijit kaki, terus mijit-mijit telapak tangan tadi ada fungsinya nggak? Itu juga nggak ada masalah, itu salah satu respon sebenarnya, respon untuk kita membuat si pasien ini sadar kembali. Itu nggak masalah, itu hal yang bagus sih untuk orang kita awam melakukannya hal seperti itu, nggak ada masalah. Sambil kita menunggu tim medis datang. Kemauan masyarakat harus bisa loh dok. Ya, Kira-kira dokter bisa sosialisasi atau mengajarkan dasar daripada penanganan tadi? insya Allah dengan kita belajar dari kasus seperti ini, untuk ke depan kita akan terus membuat pelatihan-pelatihan yang sangat sederhana bagi masyarakat awam di sekitar sini. Apalagi untuk bapak-bapak yang suka olahraga, itu sangat perlu. Apa yang harus dilakukan bila ada kasus seperti ini. Jadi jangan duluan panik, pasiennya kasihan. Jadi keluarga kita ataupun teman kita yang lagi main kasihan. Jadi kita harus tenang dulu mengatasi semua masalah hal seperti ini. Jadi tips untuk sehat kita pada hari ini, usahakan sebelum kita melakukan olahraga boleh kita minum teh manis ataupun makan yang ringan. Jadi kita nggak memang benar-benar lemas pada saat kita olahraga, dan sesudah kita olahraga kita istirahat, kita buka bajunya biar juga kita nggak kegerahan dengan baju, dan juga kita sambil mengkonsumsi makanan ringan juga atau minum teh manis. Jadi itu juga sangat membantu untuk kita nggak gampang drop dan pingsan. Saya kira tadi dokter canda loh, orang pingsan kok ditanyain tadi udah sarapan belum ini? Loh, apa kaitannya pikir saya? Ternyata kalau mau olahraga atau aktivitas sarapan penting ya? Iya, sangat penting untuk olahraga ringan ya, jangan olahraga berat. Nanti makan nasi padangnya sesudah kita olahraga. Tapi kemarin teman saya sarapannya 1 piring, pas olahraga muntah-muntah itu. Ya, itu karena berlebihan kita dari lambung kita, karena terlalu banyak kita makan. Pada saat kita beraktivitas, kita gerak sana sini juga memicu dia untuk refleks, untuk dia keluar lagi isi daripada yang kita makan tadi. Oke. Seperti itu. Jadi terakhir pasien tadi dibawa klinik. Jarak dari klinik dari tempat ini ke klinik berapa jauh dan klinik apa yang dituju? Tadi pasien kita sudah lakukan penanganan awal dari lapangan, kita rujuk ke klinik Kemanggisan Medical Center, kurang lebih kita 150 meter ya. Kemudian kita observasi di sana, kita infus di sana, kita lihat perkembangan pasien sambil menunggu datangnya keluarga pasien untuk kita gali ada penyakit apa selanjutnya. Kemudian bila beliau sehat kita pulangkan, dan bila beliau butuh penanganan untuk lebih lanjut kita akan rujuk ke rumah sakit terdekat. Oke. Satu lagi, saya bukan promosi, cuman pengen tahu klinik Medical Center itu 20 jam atau tidak medisnya? Kebetulan klinik Pratama Kemanggisan Medical Center kita dari operasionalnya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oh, kita gitu. tutup, kemudian kita juga bisa menerima BPJS dan asuransi, insya Allah segera kita terima. Bentuknya 24 jam, kita juga ada cabang di Binus ya, klinik gitu. utama Kemanggisan Medical Center, itu kita 24 jam insya Allah. Oh, di sana ya? Iya benar. Baik, terima kasih penjelasannya, dan ini segera kita implementasikan atau paling tidak kita kasih tahu tentunya ya bersama dokter juga. Tapi nanti kita sampaikan khususnya pada bapak-bapak yang main bulu tangkis itu umurnya 50 lebih loh. Tapi supportnya, semangatnya dan sebagainya. Tapi harus pakai diimbangi dengan cara-cara yang disampaikan oleh dokter tadi. Ya. Baik, terima kasih. Siap. Dan mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kita. Ya, selamat pagi, Pak. Di dalam simulasi tadi Bapak berperan sebagai korban. Saya lihat betul-betul menghayati bagaimana peran sebagai korban. Tapi Bapak terbayang nggak seandainya itu terjadi benar bagaimana? Ya, saya sempat terbayang seandainya terjadi beneran ya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya yang di sini karena sangat cepat merespon saya. Dan saya alhamdulillah tadi dibawa ke klinik langsung mengadakan penanganan, terus alhamdulillah sekarang segar bugar. Walaupun itu hanya simulasi, tapi Iya. perasaan seperti itu ya, Pak ya? Saya memang tadi menjiwai sekali. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya aslinya Bapak tadi udah sarapan belum? Belum.
Kalau gitu udah ada makan belum? Nah, sekarang sudah. Oh gitu ya. Baik, terima kasih, perannya cukup bagus. Nanti di episode kemudian akan kami undang. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Bang, bagaimana mengikuti acara kegiatan sosialisasi di pagi hari ini? Terus langsung kok makan gitu? Keren banget Pak. Jadi terbawa lontongnya gitu maksudnya. Ya gitu ya. Tadi kelihatannya ada adegan nangis. Anda kenapa? Terharu aja Pak. Tanggap cepat gitu. Jadi seolah-olah orang tuanya gitu ya. Nah itu yang kita minta. Jadi responnya ada. Kalau Pak Haji gimana Pak Haji? Alhamdulillah langsung ditangani Pak ya. Terus harapannya Pak Haji ke depan bagaimana? Mudah-mudahan cara bermainnya harus hati-hati, harus betul tenaga siap. Oh, itu. Kalau anak muda nggak usah ditanya, taunya makan pokoknya. Beres ya? Beres ngikutin senior ya? Oke. Nah, iya. Kalau Bapak tentunya juga pernah melihat, karena saya tahu Bapak pernah jadi tim ketika menangani yang dipimpin oleh Dr. Reja tadi. Apakah juga punya pengalaman seperti itu waktu dinas? Pernah. Oh gitu. Yang bersangkutan malah meninggal. Hah? Kenapa kok meninggal? Ya karena dipanggil Kayaknya serangan aja. jantung ya. Oh gitu ya. Kebetulan Tapi kalau kan tadi kan orientasinya hanya pingsan ya. pingsan ya. Ya. Dan yang paling penting kan pertolongan pertamanya pada saat itu terjadi. Nah, kalau salah penanganan di awal itu ya mungkin berisiko jadi petunjuk dari dokter saya tadi itu pasti sangat akan membantu. Oke. Baik, terima kasih sukses ya. Tinggal makan-makan. Udah makan? Oh sudah. Terima kasih. Ini anak muda nggak usah ditanya karena tenaganya masih oke punya, tapi harus hati-hati ya deh ya. Oke, semangat. Terima kasih. Ini yang pada di sini pada makan semuanya ya, kebagian. Kalau abang kelihatannya baru hari ini tapi ada rezeki gitu ya. Jadi mengucapnya alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Inilah PP Al-Huda atau Al-Huda itu ya gini, persaudaraan melalui makan. Kalau abang jangan rokok aja bang, udah makan belum? Yang penting makan. Oh gitu ya? Ya, Kenapa kalau penting makan? Karena Allah mengatakan wa ta'amahum min ju'i wa amanu min khauf. Oke. Makan yang penting, itu berkah. Sekarang saya tanya tapi ngetes nih. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan bang? Makan untuk hidup, Wah. menghidupi orang lain. Terima kasih, luar biasa. Ini juga rekan-rekan yang sedang renovasi bersama-sama dengan salah satu event. Oh, mantap sekali. Bang Ujang ngambil telurnya dua, ya kan? Wah, luar biasa. Oh, itu bukan telur ya, jeruk ya? Kirain telur di bawah. Masih ada persiapan dan persediaan kami untuk makan di pagi hari ini bersama Neng Selvi sebagai juru masaknya. Ya, kalau saya juga ngerekam terus kapan saya akan makannya, tapi masih juga Pak Pri tadi kan Anda tadi sibuk banget, itu terpengaruh atau seolah-olah sih? Oh, terpengaruh otomatis. Dengan kondisi kayak itu kita jadi terpanggil buat bantu, buat nolong teman yang lagi bermasalah. Seandainya Bapak, Ya, umpamanya seandainya Bapak yang pingsan tadi, Seandainya. apa yang Bapak sampaikan kepada rekan-rekan yang telah menolong? saya ucapkan pertama terima kasih atas semua perhatiannya, bantuannya, pertolongannya, sehingga saya bisa cepat-cepat dibantu supaya tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Oke, Dan terima jangan kasih. lupa sarapan sebelum berolahraga. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Ketua PB, selamat pagi Pak. Tadi Pak Dokter mengatakan bahwa setidaknya harus dilakukan sosialisasi tentang usia, persiapan dan lain sebagainya. Menurut Bapak, apakah itu sudah dilakukan semuanya kepada para pemain, khususnya pagi ya? Ya, pagi udah dibilangin suruh sarapan dulu, suruh jaga, jangan begadang lah malamnya kalau mau main-main. Oke, mudah-mudahan sih itu tidak terjadi. Tadi kan simulasi. Tapi seandainya terjadi, Bapak sebagai ketua, bagaimana perasaan Bapak? Ya pasti agak shock lah, tapi tetap penanganan minimal kita udah tahu tata caranya, penanganan pertolongan pertama, itu aja Pak. Oke ya, tadi terlihat aktif ya semuanya ya. Iya, Pak. Itu yang kita harapkan, kerjasama yang baik. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih dan terima kasih semuanya yang mendukung pembuatan sosialisasi ini. Semoga bermanfaat dan kita kembali ke studio.